Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 357. Cermin Roda Roh. Harta karun jiwa duniawi? Ketika dia melihat cermin hitam heksagonal mengambang di depan Lin Langtian, mata Lindong langsung berubah sedikit muram. Dia tidak berpikir bahwa yang pertama akan benar-benar memiliki harta mistis seperti itu. Harta karun jiwa duniawi. Meskipun itu hanya tingkat yang lebih tinggi dari harta karun jiwa kelas tinggi, perbedaan antara keduanya benar-benar tak terhitung. Beberapa harta karun jiwa tingkat tinggi adalah senjata paling efektif yang paling memungkinkan seseorang untuk lebih lancar menampilkan kekuatannya. Namun, harta karun jiwa bumi berbeda. Harta pada tingkat ini sudah memiliki beberapa kebijaksanaan spiritual. Ini berarti bahwa harta karun jiwa duniawi semuanya memiliki sifat spiritual. Kekuatan mereka yang luar biasa dan berbagai kemampuan magis sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi hijau karena iri. Paling tidak, sampai hari ini, bahkan Lindong tidak pernah benar-benar mengalami kekuatan harta jiwa duniawi. Satu-satunya yang dia lihat adalah Manifestation Martial Tablet di dalam Great Desolate Ancient Space, tetapi yang terakhir sekarang telah menunjukkan kemampuan ofensif yang luar biasa. Oleh karena itu, dia agak tidak jelas tentang harta karun jiwa duniawi yang tangguh. Tentu saja, meskipun dia mungkin tidak yakin, dari gelombang yang dipancarkan oleh cermin hitam heksagonal, itu jelas akan sangat merepotkan. Orang ini benar-benar mendapatkan banyak manfaat dari Lin Clan. Lindong diam-diam mengutuk. Meskipun dia telah bepergian secara ekstensif selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk mendapatkan harta karun jiwa bumi. Namun, orang ini tidak hanya berlatih lebih banyak seni bela diri manifestasi daripada Lindong, dia bahkan mendapatkan benda berharga seperti harta jiwa duniawi ini. Bas-bas. Cermin hitam heksagonal melayang di depan Lin Langtian sementara dia mencibir ekspresi berfluktuasi di wajah Lindong. Dengan perubahan segel tangan, suara mendengung pecah dari cermin hitam heksagonal saat lingkaran cahaya hitam dengan cepat menyebar darinya. Desir. Pada saat ini, jari raksasa Lindong yang berisi Yuan Power yang sangat mengamuk tiba dengan ledakan keras dan dengan kejam menghantam cermin hitam heksagonal di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bum-bum. Saat jari raksasa itu tiba, cahaya hitam di cermin hitam heksagonal semakin intens. Lingkaran demi lingkaran cahaya benar-benar melilit jari raksasa itu seperti kondom, sementara kecepatan jari raksasa itu dengan cepat menurun seolah-olah berada di rawa yang dalam. Cermin roda roh, membalikan langit dan bumi. Ekspresi Lin Langtian sedingin es, segel di tangannya berubah saat dia berteriak dengan ganas. Jari raksasa itu tiba-tiba menggigil dan benar-benar terbelah menjadi dua. Satu bagian benar-benar dilebur oleh cahaya hitam yang intens, sementara yang lain langsung berbalik dan menembak ke arah Lindong seperti sambaran petir. Harta jiwa duniawi Lin Langtian sebenarnya mampu memantulkan beberapa serangan. Ekspresi Lindong muram saat dia menatap sinar masuk Yuan Power yang berisi gelombang mengamuk. Tangannya meraih ruang kosong saat sinar cahaya meledak dengan keras ketika jaraknya 10 kaki dari tubuhnya. Lindong, seranganmu bukan ancaman bagiku. Lin Langtian mencibir dan menyatakan. Kamu hanya mengandalkan harta karun jiwa bumi, jika bukan karena item ini, membunuhmu akan semudah membalikan tanganku. Lindong tidak menyerah sama sekali saat dia menjawab dengan mengejek. Mampu memiliki harta karun jiwa bumi adalah simbol kekuatan seseorang. Namun, saya khawatir sudah waktunya untuk membiarkan saya membunuh Anda hari ini. Lin Langtian dengan jahat tertawa. Lengan bajunya melambai saat kekuatan Yuan yang kuat mengalir ke Spiritual Mirror. Cermin hitam heksagonal bergetar saat Yuan Power yang kuat langsung berubah menjadi cahaya hitam mematikan yang melesat ke arah Lindong seperti sambaran petir. Di dalam cahaya hitam ada gelombang yang sangat kuat. Setelah melihat cahaya hitam yang masuk, ekspresi Lindong menjadi gelap.
Kakinya melangkah keluar dari langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, segera menghindari cahaya hitam. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa menghindar. Telapak tangan Lin Langtian tiba-tiba menekan Spiritual Mirror. Cermin bergetar saat sinar cahaya hitam mematikan terbang keluar, memenuhi langit saat mereka benar-benar mengelilingi Lindong dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan yang begitu luas, ekspresi Lindong sedikit berubah. Dengan pikiran, energi mental yang kuat menyebar, membentuk pertahanan tanpa celah di sekitar tubuhnya. CH. Cahaya hitam tanpa henti menyapu, mendarat di penghalang energi mental. Begitu kedua belah pihak dihubungi, Lindong menyadari bahwa cahaya hitam tidak menyebar ketika menyentuh penghalang energi mental. Sebaliknya, tampaknya memiliki pikirannya sendiri karena dengan cepat menembus sambil mengikis energi mental Lindong. Lindong, hati-hati. Harta karun jiwa buminya agak aneh dan mengandung energi khusus yang agak efektif melawan energi mental. Peringatan Little Marten tiba-tiba terdengar di benak Lindong. Lindong memasang ekspresi muram saat dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa keuntungan yang baru saja diperolehnya akan langsung diambil oleh harta jiwa duniawi Lin Langtian. Bang! Tombak sisik surgawi kuno muncul saat Lindong meraihnya sebelum dengan cepat menggunakan teknik sisik surgawi. Gambar tombak yang kuat secara paksa menghancurkan cahaya hitam yang masuk. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ketika dia melihat Lindong menyebarkan semua cahaya hitam, cahaya jahat di Lin Langtian tumbuh lebih intens. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam saat berbagai warna melintas di matanya, pemandangan yang sangat aneh. Sementara ini terjadi, Lindong tiba-tiba merasakan kekuatan Yuan Lin Langtian yang awalnya sebagian besar habis dan auranya benar-benar pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimana ini mungkin? Ketika dia merasakan Yuan Power dan aura Lin Langtian yang pulih dengan cepat, ekspresi Lindong langsung berubah jelek. Lindong, ada kehadiran lain di dalam tubuh orang itu? Saya bisa merasakannya. Kekuatan Yuan ini diberikan kepadanya oleh pemilik kehadiran itu. Sial, ini berencana untuk menyeret ini keluar dan perlahan-lahan membuatmu lelah sampai mati. Sementara ekspresi Lindong berubah jelek, Little Marten berteriak ketakutan. Benar saja, orang ini tidak sesederhana itu. Mata Lindong menjadi dingin. Jika ini benar, bukankah itu berarti bahwa di dalam tubuh Lin Langtian ada keberadaan yang mirip dengan Little Marten? Namun, sebenarnya apa keberadaan ini? Baru sekarang dia benar-benar merasakan betapa merepotkan lawan ini. Tidak hanya dia memiliki banyak seni bela diri manifestasi, dia bahkan memiliki Spiritual Mirror, harta yang mampu menyerang dan bertahan yang sudah membuat Lindong pusing. Lindong tidak pernah membayangkan bahwa pada akhirnya, orang ini bahkan memiliki ceat yang memungkinkannya memulihkan Yuan Power dengan cepat. Lindong, dengan tingkat manifestasi Yuan Power setengah langkahmu, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mata Lin Langtian dengan cepat kembali normal saat dia memandang rendah Lindong dan terkekeh. Bakat saya lebih unggul, dan saya bahkan mengalami pertemuan takdir yang hebat. Dibandingkan denganku, kamu lembut? Lindong, sial, orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Apakah kita perlu bergandengan tangan? Little Marten bertanya dalam benak Lindong. Situasi telah berubah secara dramatis. Tidak perlu untuk saat ini, lebih baik meninggalkan beberapa kartu truf. Lindong menarik napas dalam-dalam saat dia dengan lembut menjawab dalam pikirannya. Lalu apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Spiritual Mirror, milik orang itu mampu memantulkan serangan, membuatnya berada di posisi yang tak terkalahkan. Meskipun harta karun jiwa bumi sangat kuat, itu jauh dari kata tak terkalahkan. Pasti ada batas untuk memantulkan serangan, selama serangan mencapai tingkat di mana bahkan harta jiwa duniawi tidak dapat memantulkannya, itu secara alami akan rusak. Lindong perlahan menjelaskan. Bahkan jari ketiga dari jari surgawi penjara desolate besar Anda tercermin. Anda, pada titik ini, jejak alarm bisa terdengar dalam suara Little Marten. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan orang itu bersenang-senang hari ini. Sebuah tampilan setan melintas di mata Lindong. Segera setelah itu, dengan pikiran, kekuatan devouring yang kuat dengan cepat terbentang dari tubuhnya. Gemuruh.
Saat kekuatan Devouring menyebar keluar, semua orang menyaksikan dengan takjub saat kekuatan Yuan di daerah itu tiba-tiba berteriak, berubah menjadi arus kekuatan Yuan yang mengalir ke tubuh Lindong. Saat kekuatan Yuan mengalir, kekuatan Yuan Lindong yang awalnya 70 atau 80% habis mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Lin Langtian, kamu terlalu dini senang. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa hanya Anda yang memiliki trik ini? Yuan Power yang luar biasa melayang di sekitar tubuh Lindong saat dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah senyum yang tiba-tiba membeku di wajah Lin Langtian sambil tertawa. Bajingan ini, bagaimana dia bisa berani menyerap Yuan Power sedemikian rupa? Lin Langtian dengan kosong menatap Lindong saat dia dengan ganas meraung di dalam hatinya. Kekuatan Yuan semacam ini perlu disempurnakan sebelum digunakan. Namun, Lindong saat ini tampaknya telah mengabaikan langkah ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Ekspresi tidak percaya juga muncul di wajah para tetua di area tempat duduk emas. Lin Langtian, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa harta jiwa duniawi Anda akan memastikan kemenangan Anda? Kamu pasti gila. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Lindong tiba-tiba mengambil langkah maju. Segera, langit tampak gelap ketika awan hitam tiba-tiba berkumpul dan menyelimuti area tersebut. Wow! Pusaran Yuan Power yang sangat besar dengan cepat terbentuk, sebelum berkumpul di atas Lindong saat gelombang kejut Yuan Power dengan panik menyapu. Pemandangan menakutkan ini menyebabkan rasa dingin muncul di hati seseorang. Ledakan! Segel tangan Lindong dengan cepat berubah. Pada akhirnya, semua kekuatan Yuan di tubuhnya berubah menjadi pilar cahaya keemasan yang keluar dari dahinya, sebelum menghubungkan pusaran kekuatan Yuan. Saat pusaran Yuan Power yang menutupi langit berputar secara bersamaan, ekspresi Lindong berubah pucat pasi. Namun, matanya masih dipenuhi dengan tatapan ganas saat jarinya menunjuk ke udara dengan kecepatan yang sangat lambat. Jari surgawi yang terpenjara besar, jari keempat menghancurkan surga. Pada saat yang sama, guntur agung seperti suara gemuruh bergema di seluruh negeri. Part 358. Perjuangan putus asa. Gemuruh. Tanah bergetar dengan gemuruh keras seolah-olah tiba-tiba menjadi penggorengan. Seolah-olah Yuan Power adalah minyak di dalam panci saat ia jatuh dan bergejolak dengan panik, pemandangan yang tampaknya membuat roh seseorang merasa seolah-olah meninggalkan tubuhnya. Seluruh arena pertempuran yang sangat besar menjadi sunyi di hadapan pemandangan yang begitu menakutkan, dan bahkan praktisi tahap manifestasi awal merasakan sensasi jantung berdebar-debar. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Lindong dapat mengandalkan status tahap manifestasi setengah langkahnya untuk menghasilkan kekuatan yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Orang ini, apakah dia manusia atau monster? Lin Sentian dan yang lainnya tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di langit, sementara tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Tak satu pun dari mereka bahkan bermimpi bahwa anak muda yang belum mencapai tahap penciptaan formulir 2 tahun lalu benar-benar akan sekuat ini 2 tahun kemudian. Kekuatan Dong Er kemungkinan bisa dianggap sebagai tingkat teratas bahkan di seluruh kekaisaran Yan besar. Lin Sentian menarik napas dalam-dalam, menekan emosi di hatinya saat dia perlahan berkomentar. Sepertinya membiarkan dia keluar dan berlatih sendirian adalah keputusan yang tepat. Dong Er bukan orang biasa, jika kita membatasinya, itu malah akan membatasi pertumbuhannya. Lin Xiao tidak bisa tidak mengakui bahwa 2 tahun kemajuan Lindong benar-benar sedikit menakutkan. Dalam rentang waktu 2 tahun, dari tahap Yuan dan yang sempurna, dia telah menyusul kejeniusan mutaklan Lin Langtian. Mereka percaya bahwa jika keduanya benar-benar membandingkan bakat mereka, Lindong saat ini akan menang tanpa syarat atas Lin Langtian. Bagaimanapun, Lindong lebih muda dari Lin Langtian, namun, prestasinya sudah bahu-membahu dengan yang terakhir. Siapa yang tahu seberapa kuat Lindong ketika dia mencapai usia Lin Langtian? Dong Er adalah jenius paling luar biasa dari klan Lin. Lin Xiao dan Lin Sentian bertukar pandang, melihat kebahagiaan dan emosi di mata satu sama lain. Di belakang Lin Sentian dan yang lainnya, wajah anggota klan utama yang merasa mereka sangat merusak pemandangan berubah pucat pasi karena adegan mengamuk di langit.
Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Lindong menyebabkan mereka merasakan ketakutan yang samar. Pada saat ini, mereka tidak lagi berani memutar mata atau mengejek Lin Zentian dan geng, karena bahkan Dewa Perang yang tak terkalahkan di hati mereka telah dipaksa untuk menggunakan truf demi truf oleh Lindong. Mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk membandingkan diri mereka dengan kekuatan yang menakutkan ini. Mengejek Lin Zentian dan geng pada saat ini benar-benar mencari kematian. Tentu saja, beberapa anggota klan utama yang lebih muda juga memiliki pemikiran yang sama. Saat ini, orang-orang ini sudah sangat kagum sehingga tubuh mereka gemetar, sementara beberapa dari mereka bahkan jatuh ke tanah dengan pantat mereka. Sosok seperti Dewa Iblis di langit telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati mereka. Pada saat ini, bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Kenyataan bahwa seorang Lindong, yang berasal dari keluarga cabang, memang benar-benar mampu melawan jenius tak terbantahkan dari Lin Clan, Lin Langtian. Tangan putih lili Lin Ke'er dengan lembut mengepal di depannya yang besar, seolah-olah dia ingin menekan jantung yang berdetak kencang di dalam. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan Lindong bisa naik ke tingkat yang menakutkan dalam rentang waktu yang singkat dalam setahun. Gigi putih mutiara Lin Ke'er dengan lembut menggigit bibir merahnya sementara matanya yang indah berkonsentrasi pada sosok yang auranya hampir menguasai Lin Langtian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memaksa Lin Langtian ke keadaan seperti itu, dan yang lebih penting, orang ini tampaknya sedikit lebih muda dari mereka. Orang ini hanyalah monster. Sosok Lindong menunjuk ke depan dengan kecepatan yang sangat lambat, namun, setiap jarak yang bergerak menyebabkan Yuan Power berputar semakin mengamuk. Tentu saja, saat undulasi dari jari semakin menakutkan, wajah Lindong menjadi semakin pucat. Orang bisa mengatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menunjukkan gerakan ini. Retakan. Jari yang bergerak lambat akhirnya menunjuk ke depan. Seketika, retakan kecil tampaknya bergema dari langit ketika banyak orang mengangkat kepala mereka untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa langit tertutupi oleh benda-benda yang tampaknya retak. Dari kejauhan, itu tampak seperti cermin yang akan pecah. Jari Lindong sepertinya telah menghancurkan langit. Lin Langtian, beri aku hidupmu yang menyedihkan. Mata Lindong yang sangat dingin sebagai jarinya tiba-tiba tersentak. Segera, garis retakan di belakangnya tiba-tiba meledak saat jari emas raksasa yang tampaknya berasal dari zaman kuno menembus awan dan mendorong keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan sebelum dengan kejam membanting ke arah Lin Langtian. Bum-bum. Saat jari emas raksasa itu melewatinya, arena berbentuk kerucut yang sangat besar di bawahnya langsung hancur tingkat demi tingkat. Segera, puing-puing raksasa jatuh, menyebabkan seluruh tanah bergetar terus-menerus. Namun, pada saat ini, tidak ada satu tatapan pun yang memperhatikan arena yang runtuh karena mereka semua terkonsentrasi pada Lin Langtian. Saat dia menatap jari emas raksasa yang tumbuh dengan cepat, kejutan tebal muncul di kedalaman mata Lin Langtian. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa serangan penghancur langit sebelumnya yang ditampilkan oleh Lindong bukanlah batasnya. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, Lin Langtian tidak panik. Pada saat ini tidak ada kemungkinan untuk menghindar, dan hanya bentrok langsung yang akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Celepuk. Darah esensi dimuntahkan dari mulut Lin Langtian sebelum benar-benar menembak ke Spiritual Mirror. Segera, lingkaran cahaya merah gelap menyebar dari yang terakhir. Cermin roda roh, putar langit dan darat. Sebuah teriakan yang agak muram tiba-tiba terdengar dari mulut Lin Langtian. Tangannya melambai sebagai bagian dari kekuatan Yuan yang kuat tanpa setara yang tampaknya menutupi langit dan tanah mengalir ke cermin roda roh. Desir. Dengan begitu banyak Yuan Power yang mengalir ditambah desakan dari darah esensi, Spiritual Mirror langsung mengembang beberapa kali ukurannya. Setelah guncangan hebat, sinar cahaya hitam yang sangat besar tiba-tiba melesat keluar. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu merobek cakrawala dan dengan kejam menabrak jari emas raksasa dengan ledakan keras. Bang! Mengamuk tanpa tandingan badai Yuan Power membentang di langit di atas. Sinar hitam raksasa dengan gigih menahan jari emas raksasa, tapi jelas,
serangan Lindong kali ini terlalu ganas, dan bahkan dengan kekuatan Spiritual Mirror, cahaya hitam masih dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Lin Langtian, bahkan dengan bantuan harta jiwa duniawi, apakah kekuatanmu hanya begitu? Jika demikian, saya akan mengambil kemenangan di bursa hari ini. Meskipun wajah Lindong pucat, sikapnya sama megahnya dengan gunung. Matanya tajam sementara teriakannya seperti guntur seperti yang ditunjukkan oleh jarinya sekali lagi. Segera, jari emas raksasa mulai bergetar hebat saat kekuatan Yuan emas meletus seperti gunung berapi dan secara paksa menghancurkan sinar cahaya hitam yang sangat besar. Retak-retak. Ketika cahaya hitam itu hancur, cahaya dari Spiritual Mirror langsung meredup. Jeritan sedih yang samar tampaknya bergema darinya seolah-olah Spiritual Mirror telah menerima cedera yang cukup besar. Lin Langtian, harta jiwa duniawimu terluka, biarkan aku melihat apa lagi yang tersisa. Sebuah cahaya ganas bersinar dari wajah Lindong saat ia menekan langkah demi langkah. Dengan pikiran, jari emas raksasa kuno itu tidak berhenti sama sekali dan tanpa ampun menekan Lin Langtian. Jika dia dipukul, bahkan jika benar-benar ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, dia masih akan hancur berkeping-keping. Mendapatkan kemenangan atasku tidaklah mudah. Darah merah muncul di mata Lin Langtian. Terbukti, dia benar-benar dipaksa oleh Lindong ke jalan buntu tanpa jalan keluar. Dia tahu bahwa jika dia kalah hari ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi prestisenya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak bisa kalah apapun yang terjadi. Lindong, jangan senang terlalu dini. Lin Langtian menggeram. Segera setelah itu, tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel aneh saat tubuhnya benar-benar berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam cermin roda roh. Keterampilan persembahan darah, manusia dan harta bersatu. Raungan marah terdengar dari Spiritual Mirror. Segera, cahaya menyilaukan sekali lagi meledak dari permukaan cermin yang semula redup. Cahaya merobek langit dan awan, seolah-olah menembus langit. Apa? Di kursi emas, ekspresi penatua langsung berubah. Tidak lagi bisa tetap tenang, mereka tiba-tiba berdiri. Jenis keterampilan penawaran darah ini memang menghasilkan serangan yang sangat kuat, tetapi kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan serius pada harta karun jiwa. Yang terburuk menjadi yang terburuk, harta jiwa duniawi bahkan mungkin kehilangan sifat spiritualnya dan menjadi harta jiwa yang normal. Dua orang ini gila. Jika serangan bertemu, setengah dari Lin City akan hilang. Cepat, hentikan mereka. Seorang penatua melolong. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Alis sesepuh jubah ungu itu terjalin erat. Bahkan dia tidak berani menempatkan dirinya di tengah bentrokan semacam ini, siapa lagi di antara mereka yang berani menyerang? Setelah mendengar kata-kata ini, para tetua lainnya membeku. Desir. Sementara mereka terdiam, Spiritual Mirror tiba-tiba mulai berputar di langit. Pada akhirnya, lampu merah darah meledak darinya. Di dalam cahaya, gelombang destruktif terbentang secara manik. Begitu cahaya darah muncul, itu dengan marah menyapu dan dengan kejam menyerang jari emas raksasa yang masuk. Saat mereka menatap dua serangan yang terbang dengan cepat di langit, arena pertempuran yang sangat besar meledak menjadi gempar. Para praktisi juga merasakan betapa mengerikan situasinya. Mereka pasti akan kesulitan untuk bertahan dari gempa susulan dari bentrokan semacam ini. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk berpikir untuk melarikan diri, karena dua serangan di langit telah berlalu dan hampir bertabrakan. Saat mereka menyaksikan adegan ini, teror muncul di wajah semua orang. Part 359. Lin Fen. Jari raksasa dan cahaya darah itu seperti dua meteorit pemusnahan saat mereka melesat melintasi langit, akan dengan ganas membanting satu sama lain di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya yang penuh ketakutan. Pada saat ini, Lindong jelas telah sadar kembali. Kekuatan jari keempat terlalu besar, jika bertabrakan dengan serangan balik Lin Langtian, paling tidak, arena pertempuran ini akan sepenuhnya dilenyapkan. Tatapannya berkedip tiba-tiba sementara sosok Lindong segera mundur. Saat dia mundur, pikirannya tiba-tiba bergerak saat energi mental yang kuat menyapu seperti kilat. Segera,
Tanah di sekitar Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya langsung terbelah saat dinding tebal dan kokoh muncul dan benar-benar mengelilingi mereka. Ledakan. Namun, saat Lindong menyelesaikan ini dan bersiap untuk menghindari badai kehancuran yang akan meletus, suara keras tiba-tiba terdengar dari kedalaman wilayah Lin Clan. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah, karena dia telah menyadari aura yang sangat kuat menyapu keluar dari daerah itu. Auranya sangat kuat dan bahkan sesepuh jubah ungu jauh dari mampu mencapai tahap seperti itu. Ketika aura muncul, tanah yang awalnya bergelombang tiba-tiba menjadi tenang. Seolah-olah ditekan secara paksa. Panggung nirwana. Ketika dia merasa sekitarnya tiba-tiba tenang, mata Lindong langsung melintas. Segera setelah itu, tatapan serius melintas di kedalaman matanya. Memang ada praktisi panggung nirvana biru sejati di dalam Lin Clan. Desir. Sementara mata Lindong berkedip, dia melihat lampu hijau berkedip di langit. Seolah telah menembus ruang angkasa, sosok langsung muncul tanpa indikasi sebelumnya di ruang antara jari raksasa dan cahaya darah seperti hantu. Apakah kalian berdua berencana menghancurkan Lin City-ku? Sosok itu dengan santai tersenyum ketika dia muncul. Segera setelah itu, tangannya perlahan menggambar bentuk lingkaran penuh kedalaman, segera. Perisai cahaya hijau bulat besar muncul di depannya. Bang! Jari emas raksasa adalah yang pertama tiba saat itu dengan kejam menabrak perisai lampu hijau bundar. Namun, serangan kekerasan ini secara tak terduga tidak menyebabkan ledakan Yuan Power yang mengamuk. Perisai lampu hijau bundar tampaknya mampu menyerap serangan karena terus berkedip dengan lampu hijau aneh sambil meniadakan kekuatan Yuan yang mengamuk dari jari emas raksasa melalui penyerapan. Saat ini berlanjut, jari emas raksasa yang awalnya perkasa dengan cepat mulai memudar, sebelum perlahan menghilang di bawah tatapan lega yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dengan mudah berurusan dengan jari emas raksasa Lindong, sosok itu sekali lagi mengulurkan tangannya ke arah cahaya darah. Lingkaran bergelombang misterius menyebar dari ujung jarinya dan benar-benar membelokkan cahaya darah. Cahaya darah memantul kembali ke Spiritual Mirror, langsung memaksa keluar Lin Langtian yang telah menyatu dengan Spiritual Mirror. Pergantian peristiwa yang cepat di langit terjadi secepat kilat. Dari penampilan sosok hingga resolusi serangan ganas duo Lindong, hanya beberapa kedipan waktu yang telah berlalu. Ketika semua orang sadar kembali, gemuruh awan di langit sudah perlahan menyebar saat sinar matahari yang hangat sekali lagi memercik, menyebabkan banyak orang menghela nafas lega dan merasa seolah-olah mereka telah selamat dari bencana. Lindong melayang di udara, matanya langsung melihat ke arah sosok itu. Dia mengenakan jubah hijau dan tampak setengah baya, namun, hitam dan putih terjalin di rambutnya, jelas menunjukkan bahwa usia sebenarnya tidak terbatas pada apa yang bisa dilihat di permukaan. Alisnya tampak agak kasar sementara matanya cerah dan penuh dengan martabat yang tidak dapat disembunyikan, jenis yang hanya dimiliki seseorang dengan status tinggi. Selain itu, apa yang paling mempengaruhi hati Lindong adalah aura orang ini. Meskipun auranya tidak kuat, itu memberi seseorang perasaan tercekik. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak tidak akan dapat membuatnya merasa seperti ini. Jelas. Orang di depan matanya adalah seorang praktisi panggung nirvana sejati. Meskipun Lindong telah bertemu dengan sesepuh kain rami panggung nirvana yang sama ketika dia meninggalkan provinsi Great Desolate, orang yang telah melakukan kontak saat itu adalah boneka jiwa darah. Oleh karena itu, dia tidak secara pribadi mengalami kekuatan dari seorang praktisi panggung nirvana. Jadi menjelaskan mengapa dia sangat terpengaruh ketika dia melihat bahwa orang ini sebenarnya bisa dengan santai menangani jari keempatnya. Tahap nirvana memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tahap manifestasi. Di kejauhan, Lin Langtian telah langsung dipaksa keluar dari Spiritual Mirror. Kulitnya agak pucat, sementara Spiritual Mirror juga sedikit rusak. Namun, dibandingkan dengan skenario terburuk, ini sudah cukup bagus. Dia melihat pria parubaya berjubah hijau yang telah muncul, dan meskipun ekspresinya sedikit jelek, dia masih menggenggam tangannya sebelum menyapa dengan hormat, kepala klan. Pria parubaya berjubah hijau ini sebenarnya adalah kepala Lin Clan saat ini, Lin Fen.
Pada saat ini, banyak tetua di bawah juga buru-buru naik ke udara, berhenti di depan pria parubaya berjubah hijau dengan hormat di wajah mereka. Bahkan kepala klan Lin Fen telah keluar. Terbukti bahwa beberapa orang di arena pertempuran telah mendengar tentang kepala Lin klan ini, serangkaian terengah-engah langsung meletus. Tidak heran dia bisa dengan santai menyelesaikan serangan kuat dari dua ahli besar, Lin Dong dan Lin Langtian. Ternyata yang turun tangan adalah yang bertanggung jawab atas Lin Clan. Kalian para tetua terlalu tidak kompeten. Jika arena pertempuran ini dihancurkan hari ini, bukankah itu akan menjadi tanda hitam di wajah Lin Clan saya? Siapa yang berani datang dan mendukung kita di masa depan? Pria parubaya berjubah hijau itu sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah tetua dan geng jubah ungu di depannya sambil menegur. Jika dia tidak diganggu dari kultivasi isolasi dan keluar, hasil dari situasi hari ini kemungkinan akan agak serius. Menanggapi omelan Lin Fen, para tetua hanya bisa memaksakan senyum. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang ganas seperti itu, Lin Dong, akan muncul dalam pertemuan klan kali ini. Selain itu, dia memiliki dendam yang sangat serius dengan Lin Langtian, dan saat keduanya bertarung, mereka menjadi semakin ganas sementara kartu truf mereka terus muncul satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan mereka tidak berani menengahi dengan mudah. Namun, benar-benar ada kejutan yang menyenangkan dalam pertemuan klan kali ini. Kata-kata Lin Fen berhenti saat dia tiba-tiba berbalik melihat Lin Dong di dekatnya. Senyum yang agak tidak bisa disembunyikan muncul di wajahnya yang mengesankan saat dia dengan hangat berkata, "Anak kecil, kamu dipanggil Lin Dong kan? Salam kepala klan." Aura bergelombang di sekitar Lin Dong perlahan menenangkan dirinya sendiri. Meskipun dia telah menunjukkan banyak kesombongan sebelumnya, sekarang dia berada di hadapan kepala klan Lin. Dia dengan bijaksana menahan auranya saat dia menangkupkan tinjunya dan menyapa. Hehe, benar-benar kasus generasi muda yang menggantikan generasi yang lebih tua. Saya tidak berpikir bahwa seseorang yang dapat melawan Lin Langtian akan muncul dari keluarga cabang. Mata Lin Fen perlahan menyapu tubuh Lin Dong. Yang terakhir bisa merasakan yang pertama menyelidik tetapi tidak menghalanginya. Orang tua kain Rami tidak dapat menemukan rahasianya, dan kekuatan Lin Fen paling-paling harus hampir sama. Oleh karena itu, Lin Dong secara alami tidak perlu takut. Tatapan Lin Fen menyapu tubuh Lin Dong sebelum menarik diri tanpa menemukan apapun saat cahaya aneh muncul di matanya. Bahkan dia sedikit tidak percaya bahwa Lin Dong benar-benar mampu memaksa Lin Langtian ke keadaan seperti itu. Fakta bahwa Lin Langtian memiliki prestasi seperti itu sebagian disebabkan oleh fakta bahwa dia tidak kikir dalam menggunakan banyak sumber daya Lin Clan. Namun, anggota keluarga cabang seperti Lin Dong tidak memiliki perlakuan yang baik, tetapi prestasinya tidak kalah sama sekali dengan Lin Langtian. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa jika Lin Dong tidak memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun, bakatnya adalah sesuatu yang bahkan Lin Langtian tidak dapat menandinginya. Pada pemikiran ini, bahkan Lin Fen tidak bisa tidak menjilat bibirnya. Sudah merupakan berkah dari surga bahwa seorang jenius luar biasa seperti Lin Langtian telah muncul di klan. Namun, dia menemukan hari ini bahwa tidak kurang dari dua telah muncul. Dari sudut pandang kepala klan, Lin Fen jelas senang dengan situasi ini. Bagaimanapun, tidak peduli apa, nama keluarga Lin Dong adalah Lin. Meskipun dia tidak sedekat dengan klan Lin Langtian, dia tetaplah anggota klan Lin mereka. Kepala klan, Lin Dong sembrono dan sombong, dan bahkan telah mengganggu pertemuan klan. Dia harus disiplin. Para tetua bisa melihat kebahagiaan di mata Lin Fen. Segera, mata tetua jubah hitam menjadi gelap. Dia melihat ke tetua berambut abu-abu sebelum yang terakhir membuka mulutnya dan berbicara. Tujuan dari pertemuan klan adalah untuk mendapatkan lebih banyak bakat untuk membedakan diri mereka sendiri. Bukankah Lin Dong menekan sisa niat asli dari pertemuan klan? Kenapa dia harus dihukum? Setelah mendengar ini, Lin Fen samar-samar tersenyum dan bertanya. Penatua berambut abu-abu itu membeku dan hanya bisa menutup mulutnya dengan kesal. Sepertinya kekuatan yang Lin Dong tunjukkan kali ini adalah sesuatu yang bahkan disetujui Lin Fen. Lin Dong, pertarungan antara kalian berdua terlalu kejam. Saya merasa bahwa kita harus berhenti di sini untuk mencegah kedua belah pihak terluka.
Lin Fen tersenyum saat dia menatap Lindong. Alis Lindong sedikit berkerut. Pertempuran hari ini tidak bisa dianggap selesai. Apa yang dia inginkan adalah untuk benar-benar mengalahkan Lin Langtian, tapi Lindong belum mencapai langkah itu pada saat ini. Dia mengerti bahwa Lin Langtian masih memiliki beberapa kartu di lengan bajunya, bagaimanapun juga, kehadiran misterius yang tersembunyi di tubuhnya belum bergerak. Namun, Lindong tidak sedikit pun takut. Dia juga memiliki Little Marten di tubuhnya, dan kekuatan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh praktisi tahap manifestasi puncak. Selanjutnya, dia masih memiliki kartu truf seperti Blood Soul Puppet. Setelah kartu truf ini terungkap, bahkan Lin Fen harus melakukan penarikan strategis. Oleh karena itu, membunuh Lin Langtian bukanlah hal yang mustahil. Namun, Lin Fen jelas tidak ingin mereka berdua terus bertarung. Sebagai kepala klan Lin, statusnya tidak biasa dan kata-katanya tidak dapat ditentang secara berlebihan. Kita bisa menghentikan pertarungan tapi aku harus meminta kepala klan untuk mengumumkan bahwa aku adalah juara dari pertemuan klan ini, mata Lindong melintas saat ia tiba-tiba menjawab. Dalam mimpimu. Dengan saya di sini, Anda berani memikirkan tentang posisi juara? Begitu dia mendengar kata-kata Lindong, ekspresi Lin Langtian langsung berubah sedingin es saat dia berbicara dengan suara tegas. Meskipun sang juara hanyalah sebuah nama, jika berita ini menyebar, apakah orang lain tidak akan berpikir bahwa dia kalah dari Lindong? Untuk Lin Langtian yang sangat tergila-gila dengan prestise, ini tidak bisa ditoleransi. Kalau begitu mari kita terus berjuang sampai mati. Mata Lindong menjadi dingin saat dia mencibir. Tentu. Lin Langtian balas dendam. Diam. Ketika dia melihat suasana permusuhan di antara keduanya, Lin Fen hanya bisa berteriak keras dan mengeluarkan prestise kepala klan. Dia melotot ke sekeliling saat dia menyatakan dengan suara rendah, tidak perlu bertarung, aku sudah membuat keputusan. Setelah mendengar ini, Lin Langtian masih sedikit tidak puas, tetapi saat dia hendak berbicara, tetua jubah hitam menariknya kembali sambil perlahan menggelengkan kepalanya ke arah Lin Langtian. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap belati ke arah Lindong dengan mata yang penuh dengan pembunuhan. Orang bisa mengatakan bahwa keduanya sudah seperti air dan api pada tahap ini. Lindong hanya mencibir dalam hatinya sebagai tanggapan atas tatapan ganas Lin Langtian. Apakah Lindong tidak merasakan niat membunuh Lin Langtian sebelumnya? Jika ada kesempatan, Lindong tidak akan ragu untuk bertindak dan menghabisi orang yang merepotkan ini. Lin Fen menghentikan mereka berdua di depan matanya melihat ke arah arena pertempuran raksasa. Dia pertama-tama mengatupkan tangannya ke segala arah sebelum suaranya yang tegas bergema dengan kuat. Saya berhutang budi kepada semua orang karena telah datang. Sebagai kepala klan Lin saat ini, saya, Lin Fen, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Setelah banyak perjuangan, juara terakhir dari pertemuan klan ini telah muncul. Setelah mendengar kata-kata ini, pemahaman melintas di mata yang tak terhitung jumlahnya di arena pertempuran Titanic, sementara beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dinding bumi di sekitar Lin Zentian dan geng runtuh, saat tatapan gugup mereka menatap langit dengan teguh. Mungkin Lin Langtian percaya bahwa sang juara hanyalah sebuah gelar, tetapi bagi lelaki tua ini, itu adalah target akhir yang telah dia upayakan dengan susah payah selama beberapa dekade. Itu adalah semacam kehormatan. Sementara itu, anggota klan utama juga menahan napas dengan tangan terkepal erat. Jika Lin Langtian masih menjadi juara kali ini, mereka akan dapat terus menikmati kejayaannya, tetapi, jika juaranya adalah Lindong, mereka tidak lagi memiliki hak untuk bangga dan sombong, karena jika anggota keluarga cabang mampu mengangkat hidungnya pada semua jenius klan utama, apa yang tersisa untuk mereka pamerkan atau banggakan? Keheningan memenuhi arena. Lin Fen melihat ke arena yang benar-benar sunyi dan perlahan menghembuskan napas pada akhirnya, sementara suaranya yang tegas terdengar di telinga semua orang. Juara, Lindong Kotayan. Arena terdiam sesaat setelah suara Lin Fen menggelegar. Segera, anggota keluarga cabang meledak dengan sorak-sorai yang menggelegar. Ini adalah pertama kalinya anggota keluarga cabang mengambil posisi juara dalam sejarah pertemuan klan.
Dibandingkan dengan sorakan gemuruh dari keluarga cabang, anggota klan utama semuanya pucat pasi, sementara wajah mereka tidak lagi mengandung jejak arogansi. Setelah pertempuran ini, semua orang tahu bahwa nama Lindong akan benar-benar bergema di seluruh kekaisaran Yan besar. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.